Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Siska Denita dengan NIM 2417010005, program studi matematika yang akan mempresentasikan proposal perencanaan bisnis atau business plan, yaitu PANGRI, singkatan dari Pangsit Mikriuk. Deskripsi singkat usaha saya yaitu yang pertama nama usaha yaitu PANGRI, singkatan dari Pangsit Mikriuk, dan slogannya yaitu kriuknya bikin lagi, dengan logo berbentuk lingkaran dengan gambar pangsit segitiga dan pangsit bulat isi sebagai ciri khas produk. Warna dominan kuning keemasan dan oranye melambangkan kerenyahan serta kelezatan pangsit. PANGRI atau Pangsit Mikriuk merupakan usaha makanan ringan yang menawarkan pangsit merenyah dengan bentuk segitiga dan bulat isi yang unik, dengan rasa gurih, tekstur kriuk, dan harga terjangkau. PANGRI hadir sebagai cemilan favorit yang cocok untuk semua kalangan. Latar belakang peluang usaha. Yang pertama, permasalahan yang ditemukan. Pada saat ini, banyak pelajar dan masyarakat yang gemar mengkonsumsi makanan ringan sebagai teman belajar, bersantai, maupun berkumpul bersama teman. Namun, tidak semua cemilan yang dijual memiliki cita rasa yang menarik, tampilan yang unik, serta harga yang terjangkau. Terkadang, sebagian orang ingin makanan yang gurih dan ingin mencoba hal yang baru. Yang kedua, solusi yang ditawarkan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, saya menghadiri PANGRI, yaitu Pangsit Mikriuk, sebagai cemilan yang menggabungkan mie dan kulit pangsit menjadi produk yang gurih dan renyah, di mana sebagian orang yang menyukai gurih yaitu kulit pangsit adalah gurih, dan sebagian orang kebanyakan sangat menyukai mie, makanya saya menggabungkan antara kulit pangsit dan mie. Yang ketiga yaitu analisis peluang pasar. Usaha PANGRI memiliki peluang pasar yang cukup besar karena cemilan merupakan salah satu jenis makanan yang banyak diminati oleh masyarakat, yaitu gabungan antara mie dan kulit pangsit. Target pasar utama usaha ini adalah pelajar, mahasiswa, serta masyarakat umum yang menyukai makanan ringan. Selain itu, bahan baku yang digunakan mudah didapatkan dengan harga yang relatif terjangkau sehingga produksi dapat ditekan. Yang B yaitu produk atau jasa. Yang pertama, penjelasan singkat produk yang di awal yang seperti saya bilang tadi, yaitu PANGRI adalah produk makanan ringan yang dibuat dari paduan mie, kulit pangsit, dan bumbu pilihan yang menghasilkan cita rasa gurih serta tekstur yang renyah. Produk ini tersedia dalam dua varian bentuk, yaitu segitiga dan pangsit bulat isi. Kedua varian tersebut memiliki tampilan yang menarik dan cocok untuk cemilan atau di berbagai suasana, seperti saat belajar, bersantai, maupun berkumpul bersama keluarga dan teman. Yang kedua, 3 keunggulan produk. Yang pertama, memiliki tekstur renyah dan gurih, sehingga mampu memberikan pengalaman menikmati cemilan yang lebih nikmat. Yang kedua, memiliki bentuk yang unik, menarik atau pangsit segitiga dan pangsit bulat isi yang menjadi ciri khas produk dibandingkan cemilan lain. Yang C, dibuat dari bahan berkualitas dengan harga yang terjangkau sehingga dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Yang ketiga, inovasi produk. Inovasi yang ditawarkan oleh PANGRI terletak pada pengolahan mie menjadi isian pangsit yang mengkombinasikan dengan dua bentuk penyajian. Yang pertama, bentuk segitiga memberikan tampilan yang klasik dan praktis. Yang kedua, bentuk bulat isi memberikan kesan yang lebih modern dan menarik. Selain itu, produk ini dapat dikembangkan dengan berbagai variasi rasa dan tingkat kepedasan sesuai selera konsumen. Inovasi tersebut menjadikan PANGRI tidak hanya sebagai cemilan biasa, tetapi juga sebagai produk yang memiliki nilai jual dan daya tarik tersendiri di pasaran. C. Analisis pasar. Target konsumen. Target konsumen dari PANGRI yaitu pelajar dan mahasiswa, kelompok yang aktif mencari cemilan murah, praktis, dan lezat di sela-sela jam santai ataupun mengerjakan tugas sekolah atau kuliah. B. Masyarakat sekitar kampus, warga lokal, anak-anak, dan pekerja yang menyukai cemilan gurih. C. Penggunaan media sosial, remaja dan anak muda yang jarang keluar rumah atau sering memainkan sosial media. 2. Analisis kompetitor. Yang pertama yaitu pesaing langsung. Saat ini belum ditemukan kompetitor di sekitar lingkungan kampus Uni Mambanul Padang yang menjual produk cemilan dengan konsep yang sama, persis seperti PANGRI, perpaduan mie dan pangsit goreng dalam bentuk unik. Hal ini menjadi peluang emas karena PANGRI menjadi pelopor produk ini di lokasi tersebut. B. Pesaing tidak langsung. Pesaing tidak langsung di area target pasar adalah para pedagang jajanan keliling, penjual gorengan konvensional, dan warung yang menjual cemilan kering kiloan. Mereka dikategorikan sebagai pesaing karena sama-sama mengincar uang jajan dari target konsumen yang sama, pelajar dan mahasiswa. C. Keunggulan kompetitif PANGRI.
Dibandingkan dengan para pesaing tidak langsung, Pangkri memiliki nilai lebih pada keunikan bentuk, segitiga dan bulat isi, kombinasi rasa mie yang gurih di dalam pangsit yang renyah, serta kemasan yang lebih higienis dan modern sehingga lebih menarik bagi generasi muda. 3. Analisis SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang pertama, kekuatan. Inovasi bentuk yang unik, segitiga dan bulat isi yang membedakan dari pangsit biasa. Bahan baku sangat mudah didapatkan dan harganya murah, sehingga biaya produksi rendah. Tekstur kriuk dan rasa gurih merupakan cita rasa yang sangat disukai oleh target pasar. Yang kedua, kelemahan. Produk mudah tidak kriuk lagi jika tidak disimpan dalam kemasan yang kedap udara dengan baik. Merek Pangkri masih baru sehingga belum dikenal luas oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu peluang. Belum ada peluang langsung yang menjual produk serupa dari sekitar kampus UIN Imam Bonjol Padang. Budaya masyarakat atau mahasiswa yang gemar membeli cemilan murah saat mengerjakan tugas atau berkumpul. Media sosial seperti TikTok atau Instagram memudahkan pemasaran visual secara gratis dan cepat viral. Yang keempat yaitu ancaman. Produk ini sangat mudah ditiru oleh pedagang lain jika mulai laris. Harga bahan baku seperti minyak goreng atau kulit pangsit yang sewaktu-waktu bisa melonjak. D. Bisnis model kanvas. Yang pertama yaitu target konsumen. Seperti yang saya bilang tadi yaitu mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang, pelajar sekolah sekitar, dan pecinta cemilan gurih di Kota Padang. Yang kedua, nilai unggulan produk. Cemilan pangsit isi mie pertama yang renyah, punya dua bentuk estetik, higienis, dan ramah di kantong. Yang ketiga, media pemasaran. Penjualan langsung, WhatsApp bisnis, Instagram, dan TikTok. Yang keempat, hubungan konsumen. Memberikan promo potongan harga pada pembelian jumlah tertentu dan aktif membalas ulasan di media sosial. Yang kelima, sumber pendapatan. Penjualan produk Pangkri varian segitiga dan bulat isi. Aktivitas utama, membeli bahan baku berkualitas, memproduksi pangsit mie, melakukan pemasaran, dan melayani pembeli. Yang ketujuh, sumber daya utama, alat masak, bahan baku segar, seperti kulit pangsit, mie, telur, dan sosial media untuk promosi. Yang kedelapan, struktur biaya, biaya pembelian bahan baku, biaya kemasan, dan biaya gas atau transportasi. Strategi pemasaran. Yang pertama, strategi produk, yaitu menjaga konsistensi kerenyahan Pangkri dan menggunakan kemasan plastik transparan yang diberi stiker logo Pangkri agar terlihat modern dan menarik. Yang kedua, strategi harga. Menggunakan strategi harga yang mudah agar mahasiswa tertarik mencoba tanpa berpikir panjang. Saya menjual 5.000 per porsi, di mana setiap porsi berisikan 2 jenis atau 2 bentuk Pangkri. Strategi tempat, menjual secara langsung dengan sistem COD di area kampus UIN Imam Bonjol Padang. Selanjutnya, strategi promosi, membuat video pembuatan yang menggiurkan TikTok, serta memanfaatkan promosi dari mulut ke mulut antar mahasiswa bersama teman kuliah. Rencana operasional. Yang pertama yaitu lokasi usaha. Lokasi produksi dilakukan di rumah atau kos pribadi di sekitaran wilayah Kota Padang yang dekat dengan akses kampus. Sedangkan lokasi penjualan utama difokuskan di lingkungan internal maupun eksternal kampus UIN Imam Bonjol Padang. Yang kedua, peralatan apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama ya tentunya komponen tabung gas, wajan penggorengan, peniris minyak, wadah pencampuran adonan, pisau dan telenan, dan alat pengemas. Yang ketiga yaitu struktur organisasi atau siapa saja yang dibutuhkan. Yang pertama tentunya pemilik usaha yaitu saya sendiri, Salmi Rizky Arinita, bertanggung jawab penuh atas manajemen keuangan, koordinasi, dan pemegang resep utama. Yang kedua, bagian produksi, membantu menyiapkan bahan baku, mencetak bentuk pangsit, dan menggoreng. Yang kedua, bagian pemasaran dan distribusi, mengelola konten media sosial, menerima pemasaran online, dan melakukan pengantaran produk COD ke konsumen. Bagian produksi dan bagian pemasaran dan distribusi bisa saya jalankan sendiri ataupun dibantu oleh saudara saya atau salah satu teman saya. Yang keempat yaitu proses bisnis atau alur usaha. Yang pertama tentunya pembelian bahan baku di pasar dan agen, selanjutnya proses produksi, pengolahan mie dan pembentukan pangsit, selanjutnya penggorengan dan penirisan minyak, pengemasan dan penerapan stiker logo, dan yang terakhir pemasaran online maupun offline dan distribusi ke konsumen. G. Rencana keuangan. Modal awal kita sebagai investasi peralatan yang pertama itunya kompor gas dan tabung gas. Karena saya sudah memilikinya maka saya tuliskan sudah dimiliki. Yang kedua, wajan dan peniris mungkin seharga 100.000, wadah dan alat potong lebih kurang 50.000, spanduk mini atau banner lebih kurang 50.000, maka total modal awal kita yaitu 200.000 rupiah. Yang kedua, perkiraan modal bulanan, bahan baku per bulan.
Yang pertama, kulit pangsit per bulan bisa lebih kurang 200.000, mie instan atau telur lebih kurang 250.000, telur dan bumbu lebih kurang 150.000, minyak goreng lebih kurang 200.000, kemasan dan stiker logo lebih kurang 150.000, maka total perkiraan modal bulanan kita selama sebulan yaitu Rp950.000. Yang ketiga, biaya operasional atau per bulan. Isi ulang gas LPG yaitu 40.000, mungkin 2 kali pengisian dalam sebulan karena banyaknya penggorengan. Yang kedua, kuota internet atau promosi 50.000. Yang ketiga, transportasi atau bensin COD 60.000. Total biaya operasional kita menjadi 150.000. Selanjutnya yaitu perkiraan laba dan rugi. Total biaya keluar per bulan, modal bulanan plus biaya operasional. Modal bulanan kita 950, biaya operasional kita 150.000, maka menjadi 1.100.000. Yang kedua, perkiraan pendapatan. Jika seandainya 750 porsi terjual dalam sebulan dengan harga rata-rata 5.000 per porsi, maka omset kita 750 dikali 5.000 menjadi Rp3.750.000. Maka yang terakhir, perkiraan keuntungan bersih kita yaitu pendapatan dikurangkan total biaya. Pendapatan kita tadi, perkiraan pendapatannya 3.750, kita kurang dengan 1.100.000, maka menghasilkan Rp2.650.000. Maka itulah keuntungan bersih kita selama 1 bulan. Sekian presentasi proposal dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.